Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 7D, kita akan mempresentasikan LK2 tema 3. Nah, kita akan mencari informasi dari 10 e-commerce atau marketplace tentang 1 sejarah, 2 biografi pemilik, 3 angka kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini, 4 keunggulan-keunggulan dari masing-masing e-commerce atau marketplace. Nah, jawaban ini akan dibentuk dalam Word setiap materi minimal 1 paragraf. Ralali. Nah, sejarah dari Ralali ini adalah Ralali didirikan pada tahun 2013 oleh Joseph Aditya di bawah naungan PT Raksasa Laju Litang. Ide ini muncul ketika Aditya bekerja di perusahaan MRO dan instrumentasi. Saat itu ia mengikuti sebuah tender pengadaan barang dan mendapati perusahaannya kalah saing dengan produk-produk yang justru lebih mahal. Kejadian ini yang akhirnya memicu Aditya untuk menciptakan mekanisme penjualan, pemasok, dan pengadaan barang online dengan sistem kebijakan harga transparan. Pada mulanya, Ralali fokus menjual produk industri. Nah, setelah tahun 2015, Ralali mulai memperluas kategori produk hingga ke produk industri kesehatan, peralatan usaha restoran, fashion dan kecantikan, HoReCa, dan 8 kategori lainnya. Pada tahun 2017, Ralali mengeluarkan fitur baru bernama RFQ yang digunakan untuk memfasilitasi permintaan produk bisnis yang tidak umum dan tidak tersedia di situs atau aplikasi Ralali. Biografi pemilik Ralali. Joseph Aditya, ia merupakan lulusan Bachelor of Commerce pada bidang studi Marketing, Management, and International Business dari Deakin University. Setelah belajar di Australia selama 10 tahun, Aditya pulang ke Jakarta dan ia kerja di PT Tridinamika Jaya Instrumen sebagai sales. PT Tridinamika adalah perusahaan yang melayani banyak sektor industri seperti manufaktur, rumah sakit, pendidikan, militer, pemerintah, lab, dan pusat penelitian, bangunan komersial, kontraktor, dan banyak lagi. Dari mulai berdiri sampai dengan saat ini. Ralali diketahui setelah beberapa kali mendapatkan modal pendanaan. Yang pertama, Ralali menerima suntikan dana dari East Venture pada Mei 2014. Dana tersebut digunakan untuk membuat 3 kantor cabang di Serpong, Jelambar, dan Glodok pada tanggal 8 Juni 2015. Ralali kembali mendapatkan investasi Series A sebesar $2,5 juta dari 3 investor besar di Asia, termasuk diantaranya perusahaan Venture Capital Singapura. Dana tersebut digunakan untuk memperluas tim, terutama dalam pengembangan dan meningkatkan produk dan pemasaran. Kemudian pada 2016, Ralali juga mendapat mitra dari Yahoo Jepang dengan nilai investasi sebesar $4 juta pada tanggal 17 September 2018. Lalu, e-commerce bisnis atau bisnis Ralali mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan pendanaan Serie B senilai $7 juta, sekitar 104 miliar dari SBI Group, Adventures, dan Digital Church. Dana segar ini rencananya akan mereka gunakan untuk mempercepat ekspansi ke segmen bisnis lain, seperti bahan makanan, bahan bangunan, hingga spare part otomotif. Saat ini, Ralali telah memiliki lebih dari 10.000 supplier, 250.000 lebih produk, rata-rata transaksi bernilai sekitar $2.000 atau bisa disebut 29,7 juta, dan 2 juta pengunjung website per bulan single web. Keunggulan Ralali Plus sebagai solusi pengembangan usaha dengan cepat dan terkendali. Ralali Plus diperuntukkan bagi para pengusaha yang telah bergabung dalam Ralali untuk mendapatkan kemudahan pembayaran dalam penuhi kebutuhan berbisnis. Ralali Plus menawarkan berbagai keunggulan, dimulai dari penawaran kemudahan pembayaran dengan single payment, proses approval dengan mudah, transaksi yang transparan dan terekam secara digital, tanpa kolateral, tanpa potongan dan biaya tambahan, hingga pemberian promo menarik dan harga yang kompetitif yang dapat memberikan nilai plus dalam menjalankan bisnis.
Bibli. Sejarah Bibli adalah sejak berdiri pada 2011, Bibli menghadirkan produk terkurasi melalui kerjasama dengan para penjual handal dan kemitraan dengan merek-merek ternama saat ini. Bibli menghadirkan 20 kategori produk dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Bibli juga menjadi e-commerce dengan pilihan pembayaran dan pengiriman terlengkap di Indonesia, serta dikenal sebagai penyedia layanan gratis ongkir dan jaminan produk orisinal. Bibli menjalankan bisnis dengan modal bisnis to bisnis, bisnis to konsumen, serta bisnis to konsumen yang terintegrasi secara online maupun offline atau omnichannel. Sepanjang perjalanannya, Bibli telah melakukan sejumlah akuisisi penting dalam mendukung model bisnis, meningkatkan portofolio layanan, dan memperkuat bisnis secara berkelanjutan. Bibli. Kusumo Martanto merupakan lulusan dari Iowa State University dalam teknik industri. Dirinya kemudian lulus pada tahun 1995 dan mengambil S2 di Georgia Institute of Technology dengan jurusan yang sama. Siapa pemilik toko online Bibli? Pemilik Bibli yaitu Martin Hartono. Martin Hartono yang merupakan putra dari pemilik Jarum Group, Budi Hartono. Seperti yang sudah kita singgung di awal, Bibli merupakan salah satu bagian dari Jarum Group yang berada pernaungan PT Global Digital Prima. Angka kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini. Perseroan mencatatkan pertumbuhan processing value yang kuat sebesar 78 Rp 10,5 triliun pada kuartal 2022 menjadi Rp 17,92 triliun pada kuartal 12.023. Keunggulan Bibli. Keuntungan pertama yang bisa kamu dapatkan adalah bisa belanja puas tanpa perlu pindah-pindah tempat sesuai dengan jenis kategori yang tersedia. Kamu bisa memilih semua kebutuhan belanja cukup di satu tempat saja, anti repot. Bibli menyediakan semua kebutuhan produkmu dengan kualitas dan pilihan harga terbaik. Sejarah dari Orami adalah Orami didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Tenka. Orami awalnya dikenal sebagai Bilna yang merupakan website yang menjual kebutuhan ibu dan bayi. Namun saat ini Orami mengembangkan penjualannya untuk kebutuhan rumah tangga dan kecantikan. Situs yang sebelumnya bernama Bilna ini awalnya merupakan website belanja menyediakan produk kebutuhan bayi dan ibu hamil. Memasuki tahun 2014, Bilna menambah kategori kecantikan dan kebutuhan rumah tangga. Mereka juga telah melebarkan sayap pelayanan konten dan pembuatan jaringan komunitas. Situs ini berubah nama menjadi Orami pada tahun 2016. Pemilik Ferry Tenka adalah seorang pengusaha Indonesia, sarjana Electrical Engineering lulusan Purdue University yang merupakan CEO Bilna, sebuah situs web dagang untuk kelengkapan bayi, ibu hamil, kecantikan, dan perlengkapan rumah tangga. Pada tahun 2016, Bilna berubah nama menjadi Orami. Setelah lulus dari Purdue University dengan jurusan Electrical Engineering, ia bekerja di SanDisk, sebuah perusahaan data storage termuka di Silicon Valley. Di Silicon Valley, ia mendapatkan segala kenikmatan seperti jam kerja teratur, gaji bagus, hidup nyaman, dan Sabtu Minggu libur. Namun ia merasa hidup di Silicon Valley menonton. Akhirnya ia pulang ke Indonesia. Saat kembali, ia bertemu dengan Jasona Muda, teman kuliah dulu di Purdue. Setelah berbincang-bincang, mereka pun sepakat untuk mendirikan sebuah usaha berbasis internet. Angka kekayaan dari mulai berdiri yang saat ini Orami belum diketahui di berbagai informasi melalui internet. Keunggulan Orami. Orami yang sebelumnya lebih dikenal dengan situs e-commerce untuk produk ibu dan anak, baru saja merilis aplikasi Orami Parenting untuk mengokohkan posisinya sebagai all-in-one parenting app. Peluncuran ini bertepatan dengan hari jadinya yang ke-7. Langkah yang diambil sejalan dengan visinya ingin menyederhanakan pola asuh kepada daily social head of Orami Parenting. Cynthia Tenggara menegaskan, bukan berarti kehadiran Orami Parenting tidak mengindahkan bisnis e-commerce. Kebutuhan ini diambil karena sejalan dengan berjalannya waktu. Kebutuhan ibu bukan hanya soal belanja saja.
Bhinneka. Sejarah perjalanan kami dimulai pada tahun 1993. Berawal sebagai distributor musik cetak format besar. Pada tahun 1999, setelah badai krisis Bhinneka lahir sebagai pionir e-commerce di Indonesia. Saat ini kami menyediakan produk MRO, Business Solution, dan Professional Service untuk segmen UMKM, korporasi, dan institusi pemerintahan, didukung dengan kekuatan omni-channel yang sulit dan semangat melayani dari hati. Bhinneka siap melayani kebutuhan dan memberi solusi bisnis yang dihadapi para pelanggan yang datang dari segmen UMKM, korporasi, dan institusi pemerintahan. Bhinneka.com adalah super ekosistem untuk bisnis. Sebagai bisnis enabler, kami mempertemukan para pelaku bisnis untuk pemenuhan kebutuhan barang dan belanja bisnis jadi lebih praktis. Bhinneka.com adalah toko online pertama yang terdaftar di e-katalog LKPP serta mendapat penghargaan untuk dukungan keterbukaan data marketplace dari Kominfo 2018. Kontribusi terhadap penerimaan negara WP VIP Satmin 1 dari Dijen Pajak pada tahun 2017 sampai 2019. Dianugerahi Best Growth Award 2018-2019 dari DNO Asia. Biografi pemilik Hendrik Tio, Nicholas Johannes Darsono, serta Tommy pada tahun 2019 mendirikan website e-commerce bernama Bhinneka.com. E-commerce pada saat itu adalah hal baru di Indonesia dan beresiko tinggi. Sebab Bhinneka.com bermula dari permasalahan sederhana. Masih ingat kisahnya John Oliver, pendiri Shutterstock yang kesulitan menjual foto. Kasusnya Hendrik Tio kurang lebih sama. Bhinneka.com didirikan untuk memudahkan usaha jual beli produk bisnis dan aksesoris. Nama Bhinneka juga disesuaikan dengan gerai produk yang tinggi. Sekarang ini Bhinneka sudah menjadi sekali dan jual sementara angka kekayaan dari mulai berdiri dari segini besar. Dalam hal ini Bhinneka membantu distribusi 1.000 unit laptop bagi hampir 9.000 sekolah PAUD, SMP, dan SMA seluruh Indonesia, mulai dari Kabupaten Aceh Besar di bagian paling barat Indonesia hingga Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Siro, Kabupaten Bogor, Joel, Kabupaten Merauke di kawasan paling timur, serta wilayah lainnya. Dengan perluasan akses teknologi diharapkan proses belajar mengajar dengan pemanfaatan teknologi dan informasi akan menghilangkan ketipan kualitas pendidikan di kota besar dan di daerah. Selain dengan pemerintah daerah, instansi lain yang merasakan manfaat langsung dari transformasi bisnis super ekosistem dan perguruan tinggi mulai platform kampus Medsos sepanjang 2021. Sudah ada 6 perguruan tinggi yang mewadahi kewirausahaan mahasiswa dan aktivitas sepanjang 2021. Akademianya bersama Bhinneka, Formula Bhinneka, hemat waktu dan biaya lebih transparan, bisa dipakai banyak orang, bisa ajukan pengadaan, dan lain-lain. Tokopedia. Sejarah Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Makerface yang diadakan sejak bulan Maret 2018 pada 17 Mei 2021. Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk Nama Goto tersendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari gotong royong. Biografi pemilik, tahukah
Anda tentang biografi William Tawuwijaya? Bagi yang sangat menyukai belanja online, sudah pasti tidak asing dengan nama tersebut. Beliau merupakan pendiri dari situs jual beli online terbesar di Indonesia, Tokopedia. William Tawuwijaya mengaku bahwa beliau bukanlah berasal dari keluarga terpandang, justru sebaliknya. Bermodalkan restu orang tua dan semangatnya yang tinggi dalam menempuh perjalanan laut selama 4 hari 3 malam demi mencari pengalaman keluar Sumatera Utara. Setelah William Tawuwijaya lulus dari Universitas Bina Nusantara, beliau bekerja di sebuah kantor yang bergerak dalam bidang pengembangan software komputer. Nah, mulai dari sana beliau terpikirkan ide untuk memiliki sebuah perusahaan internet sendiri. Angka kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini. Berdasarkan data Globe Asia, total kekayaan per iri marketplace Tokopedia dipikirkan mencapai 130 juta US dollar atau setara dengan 1,95 triliun. Tokopedia juga merupakan salah satu startup dengan rating tertinggi dan memiliki valuasi mencapai 7 miliar US dolar tahun lalu. Keunggulan Tokopedia mudah. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Fiat Prognan pada 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group pada 2014. Lazada Group mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan meraih sekitar 647 US dollar juta dari beberapa putaran investasi dari para investor ya seperti Tesco, Temasek Holdings, Sudmint Partners, JPM Morgan Chase Investment AB, Kinetic, dan Rocket Internet. Biografi pemilik atau owner. Biografi Maximilian Bittner, pendiri Lazada ini diketahui merupakan pembisnis asal Jerman. Ayah Maximilian Bittner bekerja sebagai konsultan perbankan. Maximilian Bittner diketahui menyelesaikan pendidikannya di University College London atau UCL tahun 2001. Di sana ia meraih gelar Bachelor of Arts atau BA. Setelah itu ia kemudian bekerja sebagai analisis di perusahaan konsultan keuangan Morgan Stanley. Pendiri Lazada di Rocket Internet, Maximilian Bittner kemudian mendirikan Lazada pada bulan Maret 2012. Ia juga kemudian menjadi CEO Lazada. Ketika mendirikan Lazada, ia dibantu oleh 3 rekannya yakni Fulhout, Stefan Brun, Raphael Storch, serta dukungan penuh dari Rocket Internet. Inspirasinya pendirian Lazada datang dari Amazon.com Mayang. Kala itu dikenal sebagai e-commerce terbesar di dunia. Tujuannya untuk meniru perusahaan seperti Amazon di Asia. Situs pertamanya diluncurkan pada tahun 2012. Kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini. Buka sejumlah rekor diraih Lazada sebagai platform e-commerce termuka di Asia Tenggara sepanjang tahun 2018. Selama festival belanja tahun 2012, total penjualan serta volume transaksi gabungan dari negara Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Vietnam mencatatkan angka 30 kali lipat lebih tinggi dari yang dihasilkan perusahaan milik Alibaba miliar dan lebih dari 1 juta paket dikirimkan setiap harinya. Terlepas dari rekor tersebut, Jingjin selaku presiden Lazada menganggap bahwa Lazada masih memiliki banyak potensi dan kesempatan untuk terus berkembang. Menurutnya ada peluang pertumbuhan yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara, di mana sektor ekonomi digital diprediksi akan mencapai 240 miliar US dollar atau setara dengan 3.409 kuadriliun pada tahun 2025. Keunggulan dari masing-masing e-commerce marketplace. Keunggulan Lazada bagi pembeli 8 kali. Pada awal tahun 2013, Zalora memperbesar layanan di Zalora Malaysia dengan menawarkan layanan pengiriman ke Brunei. Pada pertengahan tahun 2013, Zalora mendapat putaran dana pertama kali sebesar 100 juta. Pada akhir tahun 2013, Zalora meluncurkan private label sendiri, Eza Radari. Zalora hal ini juga mengumumkan bahwa mereka telah sepakat menjadi online distributor tunggal untuk merek mode rival Island yang berbasis di Inggris untuk Asia Tenggara.
Zalora juga mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan putaran dana keduanya total sebesar 112 juta. Dana ini dialokasikan mendorong kegiatan Zalora dalam mengembangkan penawaran produk dan basis pasar. Biografi pemilik owner. Tentu bukan tanpa alasan. Catherine dalam mendirikan Zalora telah melihat bahwa Indonesia merupakan pasar yang empuk dalam berbelanja. Terlebih dengan berkembangnya teknologi serta jumlah penduduk yang banyak, tentu industri e-komersi merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan untuk masa depan. Angka kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini. Jumlah pendapatan Zalora hingga saat ini telah mencapai angka 100 juta. Keunggulan Zalora, beberapa keunggulan dari Zalora antara lain adalah konsumen dapat menikmati kemudahan 30 hari gratis pengembalian. Pengiriman tercepat dalam 1-3 hari kerja. Dapat melakukan pembayaran dengan sistem COD, cash on delivery. Dan barang yang dijual di Zalora sama dengan yang ada di toko offline. JDID sejarah JDID dimulai pada tahun 1908 saat dekat Liu Xiaodong mendirikan sebuah toko fisik bernama Jingdong di Beijing, China yang menjual produk elektronik. Pada tahun 2004, Jingdong diluncurkan secara online dan menjadi salah satu situs e-commerce terbesar di China. Pada tahun 2014, Jingdong mengubah nama perusahaan menjadi JD.com dan memulai ekspansi global. Pada tahun yang sama, JD.com resmi meluncurkan JDID di Indonesia yang merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya di Asia Tenggara. Biografi pemilik owner, Maya mengakui sisi perusahaan galangan kapal di Batam. PT Batamage Shipyard Batamage merupakan salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, perbaikan dan konservasi kapal yang didirikan Automarine Ltd asal Singapura. Maya termasuk pengusaha wanita yang menonjol. Angka kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini, Minato sendiri pada 2013 selalu sempat masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Urutan 46 versi Forbes dengan kekayaan sekitar US 590 juta per 20 November 2013. Keunggulan JDID, kelebihan JDID ini bisa dikatakan lumayan banyak dibandingkan dengan beberapa marketplace yang ada, di mana JDID ini memiliki kerjasama yang sangat kuat dan luas. Tidak hanya itu saja, JDID juga memiliki kelebihan lainnya, diantaranya satu, kerjasama yang luas, dua, bayar mudah, tiga, baik diskon, empat, dan lain-lain. Sejarah mulanya perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand shopping lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Serucardiono, dan Muhammad Fadrin Rashid pada 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk merambah ke dunia maya. Siapa yang tak tahu dengan Bukalapak? Ya, salah satunya e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2016. Mari kita sedikit berkenal dengan founder dan CEO yang punya pengaruh besar atas kesuksesan marketplace tersebut, yaitu Ahmad Zaki. Angka kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini, uang 100 juta atau setara Rp 1,5 triliun. Keunggulan Bukalapak. Bukalapak adalah suatu perusahaan e-commerce ataupun marketplace yang sudah terkenal serta dipercaya di Indonesia. Pada saat ini Bukalapak merupakan salah satu pasar online ataupun tempat jual beli online, dan yang terbaik dalam marketplace tersebut mempertemukan penjual serta pembeli. Bukalapak dan saingannya yaitu Tokopedia, maka dari itu membangun Indonesia menjadi sangat baik. Shopee yang pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sudah memperluas jangkauan ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019,
Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadi negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Biografi pemilik owner. Profil pendiri Shopee. Chris Feng, salah satu orang yang berkontribusi besar dalam perkembangan Shopee, memiliki nama lengkap Chris Zimin Feng. Anak muda ini kemudian dikenal dengan sebutan Chris Feng. Dia lahir di bulan Desember 1982. Chris Feng adalah pria asal Singapura yang diketahui pernah mengenyam pendidikan di National University of Singapore dan mengambil bidang ilmu komputer. Diketahui Chris Feng mendapat beasiswa kuliah dari pemerintah Singapura. Kemudian ia menjadi lulusan terbaik di National University Singapura dan melanjutkan pendidikannya di Amerika, tepatnya di Stanford University di bidang manajemen, science and engineering. Maka kekayaan dari mulai berdiri sampai dengan saat ini, kekayaan dari Shopee, perusahaan marketplace yang juga dikenal di Indonesia, nampaknya tengah mengalami guncangan di sejumlah negara. Pada kuartal pertama 2022, perusahaan Limited yang merupakan induk Shopee bahkan mengalami kerugian sebesar 10,6 triliun. Keunggulan Shopee, adanya gratis ongkir, belanja promo setiap hari, banyak permainan di Shopee Games, beragam pilihan